Bagaimana caranya mati? Engkau akan mati dengan damai. Yeremia 34 ayat 5. Seorang gadis yang masih ABG berusia 16 tahun sedang mengendarai mobil ke sebuah toko. Biasanya gadis ini tidak pernah pergi sendirian karena sebenarnya ia tidak terlalu mahir menyetir kendaraan. Tapi karena sopir yang biasa menemani kebetulan tidak masuk, maka ia memaksa untuk pergi tanpa sepengetahuan ibunya. Semuanya berjalan baik-baik saja, sampai ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat lubang di depan dan ia bermaksud menghindarinya. Namun naas, mobilnya selip karena kecepatan mobil tersebut terlalu tinggi dan jalanan sedikit basah karena semalam hujan turun dengan lebat. Dengan panik, gadis ini berusaha membanting setirnya, tetapi ia tidak dapat menghindarkan diri dari pohon yang ada di tepi jalan. Tak dapat terelakkan, akhirnya mobil ini menabrak pohon. Dengan segera orang-orang berdatangan dan menolongnya. Darah bercucuran membasahi baju dan celana jeansnya. Untung di sakunya ditemukan dompet yang ada alamat di KTP-nya. Jadi, ibunya dipanggil supaya segera datang. Singkat cerita, ibunya ikut mengantarkannya di atas ambulans. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, gadis ini berkata, "Mah, aku mau mati." Ibunya yang terus-terusan menangis menjawab, "Tidak anakku, kau tidak akan mati. Kau akan ditangani oleh dokter terbaik di kota ini." Gadis ini mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Ibunya terus meyakinkan bahwa segalanya akan berjalan dengan baik. Dalam keadaan yang begitu payah, gadis ini lalu berkata, Mama mengajariku berpakaian, Mama mengajariku berdandan, Mama mengajariku menari, tetapi mengapa Mama tidak mengajariku bagaimana caranya untuk mati?" Inilah pertanyaan yang terakhir, karena sesampainya di rumah sakit, gadis ini meninggal dunia. Sedih bukan? Tetapi itulah yang terjadi ketika orang tua gagal mengajari anak-anak mereka bagaimana caranya untuk mati. Bukan sekedar bagaimana cara untuk hidup, tetapi bagaimana cara untuk mati itu juga sangat penting. Ini pertanyaan yang sering diabaikan. Mereka terpaku pada pelajaran bagaimana untuk hidup, makan, mencari uang, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mati. Bagaimana caranya mereka menemukan Tuhan. Bagaimana caranya mereka setelah kematian menghadap Sang Pencipta. Dan mereka tidak tahu tempat mana yang akan mereka tuju. Ingatlah, dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa manusia itu ditentukan mati 1 kali, setelah itu dihakimi. Kita semua pasti berhadapan dengan Sang Hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di bumi ini. Apa yang telah kita kerjakan? Apakah kita tahu bagaimana caranya mati dengan damai dan mati di dalam Tuhan? Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.